Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun dan kapanpun Pak Robert menonton video kami. Perkenalkan, nama saya Christine Natasha, dan di sini saya bersama Febiola Setiawan untuk memaparkan bagaimana pendapat kami mengenai tipe kepemimpinan Bill Gates dan tipe kepemimpinan transformasional yang dianut oleh beliau. Pertama-tama, saya ingin memaparkan mengenai tipe kepemimpinan Bill Gates yang sering dikaitkan dengan tipe kepemimpinan transformasional. Dan nyatanya, ketika Bill Gates melakukan praktik-praktik ini, itu dapat membawa keberhasilan bagi perusahaannya. Perusahaan Microsoft saat ini adalah perusahaan nomor satu di bidang teknologi. Dan itu sebabnya kita ingin menggali atau membedah tentang tipe kepemimpinan yang dianut oleh Bill Gates. Pemimpinan yang dilakukan oleh Bill Gates ada beberapa hal dan poin yang dapat kita pelajari untuk membangun bisnis kita. Yang pertama, Bill Gates selalu mengedepankan inovasi. Inovasi itu penting bagi perusahaan. Inovasi itu juga dapat membawa perusahaan untuk terus bertumbuh dan menjadi berhasil. Nyatanya, karena inovasi yang dibangun dan didorong oleh Bill Gates, perusahaan Microsoft berhasil menjadi perusahaan nomor satu di bidang industri teknologi. Yang kedua, Bill Gates juga turut mendorong motivasi kepada para karyawannya. Tidak hanya itu, Bill Gates juga rela untuk mengajari dan memberikan ilmu secara langsung pada karyawannya, agar tidak hanya beliau yang bertumbuh, melainkan para karyawannya juga turut menguasai ilmu dan turut memberikan yang terbaik bagi perusahaan Microsoft. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari juga dari tipe kepemimpinan Bill Gates saat ini, tentang bagaimana dia memberikan pengaruh kepada bawahannya, bagaimana beliau juga memperhatikan sesama hingga mendirikan foundation dengan istrinya, dan bagaimana beliau juga terus mau belajar dan menghargai pendapat orang lain. Itu juga dapat kita contoh dalam membangun bisnis kita. Konsep kepemimpinan transformasional yang diusung oleh Bill Gates telah memiliki pengaruh yang luar biasa dalam dunia teknologi dan filantropi. Salah satu aspek kepemimpinan transformasional adalah memiliki visi yang jelas dan kuat. Bill Gates telah menunjukkan kemampuan luar biasanya dalam mengartikulasikan visi tentang memiliki komputer di setiap rumah dan di tempat kerja. Visinya ini menjadi pendorong bagi Microsoft untuk mencapai kesuksesan yang besar dan menciptakan industri perangkat lunak yang modern. Kemudian, Bill Gates dikenal karena kemampuannya untuk memimpin inovasi dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Dia mendorong timnya untuk berpikir out of the box, yang dimana menciptakan solusi baru dan mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi. Kemampuan ini telah memungkinkan Gates untuk merumuskan strategi yang dimana membantu Microsoft menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Kemudian, kepemimpinan transformasional membutuhkan kemampuan komunikasi yang kuat, dan Bill Gates telah menunjukkan keahlian luar biasanya dalam hal ini. Dia mampu mengkomunikasikan visi, ide, dan tujuan dengan cara yang jelas dan inspiratif, yang dimana mempengaruhi banyak orang untuk bergabung dalam misi yang ia jalani. Presentasi dan tulisan Gates membantu memperluas pengetahuan teknologi dan mempengaruhi banyak orang untuk terlibat dalam perubahan. Lalu, Gates juga dikenal dengan kepemimpinannya yang inklusif dan kecerdasan emosionalnya. Dia menyadari pentingnya mendengarkan pendapat orang lain, memahami kebutuhan mereka, dan membangun lingkungan kerja yang inklusif. Hal ini memungkinkan Gates untuk memotivasi, membimbing, dan mendukung timnya secara efektif. Dari sini, Gates menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif. Kemudian yang terakhir adalah komitmen terhadap kepentingan sosial. Salah satu aspek yang paling menonjol dari kepemimpinan transformasional Bill Gates adalah komitmennya terhadap kepentingan sosial. Melalui yayasan filantropinya, Gates telah berinvestasi dalam berbagai inisiatif global untuk mengatasi penyakit, kemiskinan, dan masalah pendidikan. Dia telah menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk membawa perubahan positif bagi jutaan orang di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab sosial dalam kepemimpinan transformasional. Secara keseluruhan, konsep kepemimpinan transformasional yang diusung oleh Bill Gates memiliki dampak yang signifikan dalam mengubah dunia teknologi dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Melalui visi, inovasi, komunikasi, kepemimpinan inklusif, dan komitmen sosialnya, Gates telah menjadi contoh penting dalam bidang kepemimpinan transformasional. Setelah memaparkan bagaimana tipe kepemimpinan Bill Gates dan kepemimpinan transformasional yang dianut oleh beliau, kini saya dan Febiola akan membahas mengenai tipe kepemimpinan yang akan dianut dalam usaha kami masing-masing. Nah, kebetulan saya dan Febiola akan membahas mengenai bisnis yang kami rancang untuk PKMK tugas kami. Nah, mengenai konsep kepemimpinan Bill Gates yang dapat saya terapkan pada usaha saya yang akan datang, yaitu bisnis Saver, tentunya adalah visi yang kuat. Seperti yang dilihat dalam kepemimpinan Bill Gates, memiliki visi yang kuat akan menjadi landasan yang kokoh untuk suatu usaha.
Dari sini, visi dari bisnis saya adalah mengurangi dampak negatif penggunaan tas plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan tas reusable sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dari sini pula muncul inovasi dan kreativitas. Kepemimpinan transformasional yang diusung oleh Gates menekankan pentingnya inovasi dalam menciptakan suatu solusi baru. Dalam suatu permasalahan isu sampah plastik di Indonesia yang sulit penanggulangannya, saya memberikan solusi terbaru dengan mencari cara-cara inovatif untuk mendesain dan memproduksi tas reusable yang menarik, fungsional, dan ramah lingkungan. Yang ketiga adalah kepemimpinan inklusif, yang dimana yang dilakukan seperti Gates. Pendekatan ini sangat bagus dalam membangun usaha saya nantinya, dengan melibatkan tim dan pelanggan dalam pengambilan keputusan akan memberikan saya kasih kebutuhan pasar dan pemecahan masalah yang dimana sesuai dengan kebutuhan dari konsumen saya nantinya. Yang keempat adalah komitmen terhadap keberlanjutan. Salah satu nilai yang terkait dalam kepemimpinan Bill Gates adalah komitmen terhadap keberlanjutan. Dari sini prinsip-prinsip keberlanjutan akan diintegrasikan dalam proses bisnis saya nantinya, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pemasaran dan distribusinya. Saya akan memastikan produksi dan penggunaan tas reusable memiliki dampak yang minimal terhadap lingkungan. Lalu ada komunikasi yang efektif. Dari sini saya dapat mencontoh kekuatan dari kepemimpinan Bill Gates, yang dimana adalah kemampuannya dalam berkomunikasi. Keterampilan komunikasi yang efektif dapat saya terapkan untuk mempromosikan tas reusable saya nantinya dan menyampaikan pesan mengenai kepentingan dalam penggunaan tas reusable yang mengurangi limbah plastik. Saya juga dapat menggunakan media sosial, situs web, dan kampanye pemasaran yang efektif untuk menjangkau pelanggan potensial dan membangun kesadaran masyarakat. Yang terakhir adalah kegigihan dan ketahanan. Kepemimpinan Bill Gates ditandai dengan kegigihan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Dengan membangun mentalitas yang kuat dalam menghadapi rintangan dan kesulitan yang nantinya akan saya temui dalam bisnis saya bisa dapat berkomitmen dengan visi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Dan yang terakhir adalah terus belajar dan berkembang untuk menghadapi tantangan dengan percaya diri. Dengan menerapkan konsep kepemimpinan yang terinspirasi dari Bill Gates, saya yakin dapat membangun usaha tas reusable yang sukses, berdampak positif terhadap lingkungan, dan mendapatkan dukungan yang luas dari pelanggan dan tim saya nanti. Untuk pemenuhan tugas PKMK dalam mata kuliah Sustainable Business Model, kelompok saya merancang ide bisnis tote bag parasut kreasi dengan motif batik Indonesia. Dan di sini kami mengerjakan penugasan secara berkelompok dengan anggota 3 orang. Dan menurut saya pribadi, dari tipe-tipe kepemimpinan yang ada, contohnya juga kepemimpinan transformasional, menurut saya ada salah satu kepemimpinan yang dapat kita terapkan, yakni kepemimpinan demokratis. Mengapa saya memilih kepemimpinan demokratis sebagai tipe kepemimpinan yang saya anggap cocok untuk membangun ide bisnis kami? Karena ide bisnis kami dirancang oleh 3 orang anggota, dan menurut saya dalam hal itu kita harus selalu bertukar sudut pandang, berdiskusi, dan kita tidak bisa memutuskan secara otoriter atau secara subjektif. Dan itu kenapa saya memilih untuk menggunakan tipe kepemimpinan demokratis dalam usaha kami. Dalam mengadopsi konsep kepemimpinan dari Bill Gates, kita memiliki peluang untuk menjadi pemimpin yang inspiratif, memotivasi, dan berdampak besar. Tantangan yang mungkin kita hadapi dalam perjalanan ini harus dihadapi dengan ketahanan mental dan keteguhan. Seperti yang ditunjukkan oleh Bill Gates, keberhasilan tidak selalu datang dengan mudah, tetapi dengan keteguhan dan fokus pada tujuan jangka panjang. Kita dapat mengatasi hambatan dan mencapai keberhasilan yang signifikan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam kepemimpinan kita dapat membawa perubahan positif yang berarti dalam organisasi kita nantinya, dan tentunya dalam masyarakat secara keseluruhan. Demikian adalah feedback dan reflektif dari kelompok kami. Terima kasih.